Nyonya, aku sudah mengganti kaca jam ini. Tapi ada kerusakan mesin di dalamnya yang tidak bisa diperbaiki. Itu sebabnya jam ini tidak bekerja. Kenapa tidak bisa nyala lagi? Paling tidak cobalah sekali lagi. Aku siap membayar berapapun biayanya, Pak. Aku yakin pasti bisa diperbaiki. Nyonya, ini bukan tentang uang. Aku sudah banyak mencoba, tapi tidak bisa. Kerusakannya parah, Nyonya. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tolong, Pak. Jam tangan ini sangat penting bagiku. Pasti ada cara untuk membuatnya bekerja lagi. Nyonya, aku bisa mengerti. Tapi kau juga tolong percaya padaku. Ini tidak bisa diperbaiki. Ini pasti karena kesalahan mesinnya, kan? Tunggu sebentar ya. Hai, Cinki. Aku sedang di toko jam untuk memperbaiki jam ibuku. Tanganku sepertinya rusak. Pak, tunggu sebentar. Aku sedang memeriksa jam ini. Iya, jam tangan ini sudah tua. Ada masalah di mesinnya juga. Tapi sekarang tidak bisa diperbaiki. Maaf. Ya? Bisa aku lihat? Oh, tentu. Silakan. Jam tangan bagus. Bisa aku coba? Iya, cobalah. Mudah-mudahan ini bisa. Kau sudah membuat hal yang tidak mungkin. Jam ini sudah bekerja lagi. Aku suka membuat barang rusak bekerja lagi. Pak, ini jam tanganmu. Iya. Terima kasih. Sebentar. Bagaimana? Sudah dicoba lagi? Iya, sudah bekerja lagi. Tapi bukan aku yang melakukannya. Lalu siapa? Pria itu yang melakukannya. Aku akan bilang terima kasih padanya. Oh, iya. Permisi, maaf. Maaf. Hai. Hai, tunggu. Aduh, dia sudah pergi. Bagaimana aku tahu siapa yang memperbaiki jam ini? Ya Tuhan, tolong berikan dia kebahagiaan. Dia laki-laki yang baik. Dan kalau bisa, tolong pertemukan aku agar aku bisa berterima kasih padanya. Hai Ibu. Sudahlah, pergi sana, tinggalkan Ibu. Kenapa? Suasana hati Ibu tidak enak. Suasana hati Ibu bisa cerah lagi. Hei, kau sudah memperbaikinya? Lihat kan, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Oh anakku sayang, Ibu tahu, kau pasti akan memperbaiki jam ini. Tuhan sudah memberkatimu dengan keajaiban. Tentu saja Ibu, tapi itu bukan karena aku. Itu dilakukan oleh orang asing. Benarkah? Mendengar tentang orang asing ini, Ibu ingat dengan Kunz. Kau tahu itu kan? Dia juga sudah mendapat beberapa keajaiban. Dan dia juga sangat baik. Ibu tahu kalau dia akan membuatmu sangat bahagia. Dan ini bukan hanya anugerah, tapi keyakinan Ibu. Benar sayang. Sekarang waktunya untuk pemujaan. Ibu akan pergi. Jangan ganggu Ibu ya. Ibu kelihatan sangat bahagia. Dia tidak tahu tentang kesepakatan antara aku dan Kunz. Ya Tuhan, tolong bantu ibuku. Pastikan agar hatinya tidak terluka sedikit pun. Aku tidak ingin kalau ibuku merasa sedih. Ya Tuhan, berkatilah keluarga ini, lindungi Ibu? keluarga ini, berikan kemudahan. Aku punya dalam sesuatu keluarga yang ingin ini. aku tanyakan. Kau tahu kan, Ibu berdoa sebelum tidur dan Ibu tidak mau membiarkannya. Tolong biarkan Ibu membacanya. Hei, apa yang kau lakukan? Maafkan aku ya Tuhan, aku mengganggumu. Tapi ada sesuatu yang sangat mendesak yang harus aku bicarakan. Tolong jangan marah pada kami dan
jangan tersinggung oleh ibu. Oke, selamat malam. Hei, Tuhan tidak akan marah. Dia juga tidak akan tersinggung. Aku sudah mengatur semuanya. kenapa kau begitu keras kepala, Twinkle? Katakan, ada apa? Ayo. Aku juga bingung, Bu. Bagaimana cara agar aku bisa mengatakannya. Misalnya, kalau aku berbohong pada ibu dan aku melakukan sesuatu dan aku langsung berkata jujur pada ibu, lalu bagaimana reaksi ibu? Misalnya, kalau aku lari dari pernikahanku sendiri atau aku menolaknya, hukuman apa yang akan ibu berikan? Pertanyaan tidak masuk akal apa ini? Ayo pergi, cepat. Ibu, katakan, tolong katakan ibu. Kenapa kau menanyakan hal seperti ini? Dengar, tidak masalah kalau hal ini terlintas dalam pikiranmu. Tapi kalau kau berpikir untuk melakukan, ibu akan memutuskan semua hubungan denganmu. Ibu ini seperti di opera sabun saja, seperti melodrama, seperti di TV-TV. Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Bicaranya jangan seperti itu, Bu. Yang singkat saja, agar aku bisa mengerti apa hukumannya. Tuhan, kenapa kau melakukan ini, Twinkle? Pergilah, cepat. Ibu sedang menyelesaikan doa. Tolong beritahu aku, misalnya, ibu akan menghentikan makanan untukku, atau tidak akan memberikan uang untuk belanja, atau ibu akan memberikan apa hukumannya? Ibu akan menguncimu di teras sepanjang malam. Dan ibu akan memintamu tinggal di tempat itu sepanjang malam. Apa kau senang? Sekarang pergi. Tapi ibu, kalau turun hujan deras, apa ibu akan tetap memberikan hukuman itu padaku? Ya, sudah. Pergi sana. Ibu tidak mau bicara lagi. Kalau aku menolak pernikahanku, maka aku akan dihukum di atas walaupun hujan deras. Jadi itu yang mau kau bicarakan? Ibu sangat mengenalmu, Twinkle. Bahkan jika ibu memberimu hukuman, kau tidak akan mau menjalankannya. Ibu mengenal. Kalau malam ini hujan tidak berhenti, aku akan tetap menyelesaikan hukumanku. Kesepakatan yang telah aku buat dengan Kunz untuk memutuskan pernikahanku pada saat terakhir. Dan aku tahu keluarga kami pasti akan sangat sakit. Dan kalau ini hukuman karena menyakiti semuanya, maka sepanjang malam aku akan terus basah. Kalau aku bisa melakukan penebusan dosa untuk kesalahan yang aku buat dengan merasakan hujan sepanjang malam, maka aku akan melakukannya. Terimalah bunga mawar ini untuk orang yang mengisi setiap hari dalam hidupku dengan keharuman bunga. Terima kasih. Ya Tuhan, hari ini kau kelihatan keren sekali. Gayamu juga sesuai dengan sikapmu. Mengagumkan. Ternyata kau juga punya style yang hebat. Ngomong-ngomong, apa aku juga seharusnya memberimu kredit? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kau akan melihat apa yang terjadi. Setidaknya kalau kau belajar dari Euphrates, aku yakin lama-lama kau akan banyak berubah. Nyonya Prito, aku bisa melakukan apapun untukmu. Aku bisa meniru pahlawan apapun dan aku bisa menjadi superhero. Tapi tolong jangan sebutkan nama Euphrates di hadapanku. Kau tahu kan bagaimana ibunya Anita Lutra itu? Dia benci sekali pada Twinkle. Aku minta maaf. Lupakan saja. Kita doakan saja semoga persahabatan kita ini menjadi bahagia di hari kedepannya. Sungguh, aku sangat beruntung. Aku sudah menemukan teman sepertimu. Ngomong-ngomong, kalau ada yang melihat kita,
Mereka akan bilang kalau kita berdua sedang jatuh cinta. Bukankah usia seperti kita? Itu namanya bukan cinta, tapi namanya teman sejati. Kau sudah mengatakan yang sebenarnya, Nyonya Prito. Anak-anak sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka hampir tidak memiliki waktu untuk mendengarkan kita. Pada usia ini, jika seseorang mendapat teman baik sepertimu, kemudian seseorang merasa seperti hidup sekali lagi. Aku setuju denganmu. Ini untukmu. Terima kasih. Hacha. Ya ampun, kau sudah bersin sejak pagi. Ini, minumlah susu kunyit. Kau akan baik-baik saja. Ayo. Ibu tidak mengerti hal ini. Kenapa kau bisa sakit seperti ini? Apa kau basah kuyup di malam hari? Oh ya ampun, matamu juga kelihatan bengkak. Apa kau tidak tidur nyenyak semalaman? Ada apa denganmu, Twinkle? Ibu, kenapa kelihatannya ibu cemas sekali? Aku hanya kedinginan sedikit. Setelah aku minum susu kunyit, nanti juga sembuh lagi. Ayo, cepat minum. Hei, coba lihat ini. Kunz dan kau, kalian terlihat sangat manis. Wah, Dengan menyelesaikan hukumanku, aku sudah menutup satu babak. Tapi setelah melihat foto ini, aku tidak tahu babak apa yang akan Euphrates buka. Tuhan, Euphrates telepon aku. Aku tidak tahu harus bicara apa padanya. Aku yakin dia pasti marah padaku. Mungkin dia sudah melihat fotoku bersama Kunz, dan mungkin dia juga sudah membaca beritanya. Ya Tuhan, dia bahkan tidak tahu kalau Kunz dan aku punya kesepakatan. Euphrates pasti tidak akan mengerti. Aku harus menemuinya dan membuatnya mengerti. Twinkle, jawab teleponnya. ayo. Ini adalah klub kami yang sederhana. Halo. Selamat datang. Apakah kamu baik-baik saja? Selamat datang. Lila, kemana saja? Sudah lama tidak datang ke klub? Seperti yang kalian tahu, pernikahan Twinkle sebentar lagi. Aku sangat sibuk dalam persiapannya. Aku tidak sempat datang ke sini. Ngomong-ngomong, hari ini aku mau memperkenalkan kalian tamu istimewa. Tolong perkenalkan, Usha Manohar Sharna, calon ibu mertua dari Twinkle. Nyonya Lila, kenapa tempat ini kosong? Nyonya Usha, kau telah mengajukan pertanyaan yang sangat menarik. Yang terjadi di sini, Ratu Rumi dari Amritsar, yaitu Anita Lutra. Dia telah dikalahkan oleh Lila. Dan semua piala yang ada di sini diserahkan pada Lila. Dan Anita Lutra pergi begitu saja. Anita Lutra bukan orang yang akan hilang begitu saja. Kau sudah berani menghinaku di klub ini, bukan? Hari ini aku datang untuk memberikan penghinaan yang setimpal. Lihat di sana. Ada apa, Lila? Kau gugup ya? Kembalilah, Lila. Mimpi yang menakutkan ini adalah realita. Kau sudah banyak sekali menghinaku di klub ini. Kau ingat? Sampai batas kau akan mengeluarkanku dari klub ini. Kau melakukan itu kan? Tapi aku hanya akan membalasmu dengan melakukan hal kecil. Kau tahu apa? Aku sudah membeli seluruh klub ini.
Bagaimana ini mungkin? Jika klub ini mau dijual, Nyonya Lila akan membelinya sejak lama. Aku minta maaf untuk memberitahu. Pemilik klub ini tidak ingin menjual tanah ini. Kau memang benar sekali, Tuan Dedi. Tapi apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalian sangat sibuk untuk pernikahan, bukan? Dan tidak punya waktu untuk melihat semua yang terjadi di sekitar kalian. Pemilik klub ini sudah meninggal dunia. Dan dari suaminya lah, aku membeli klub ini. Asal tahu saja. Lila Taneja, kau anggota klub penting ini, bukan? Sekarang faktanya klub ini adalah milikku. Jadi kau harus mengikuti peraturan yang aku buat di sini. Jadi apa kau siap mengetahui apa peraturannya? Nyonya Anita? Oh, permisi semuanya. Aku membeli klub ini seharga 50 crore rupiah. Dan masih ada hal yang besar lainnya yang seharga 500 crore rupiah. Dan kupikir yang 500 crore rupiah ini aku harus segera menyelesaikannya. Sepertinya itu akan menjadi tempat yang lebih baik dari klub ini. Jadi beri aku 2 menit ya. Kesepakatan itu... Iya, aku tahu. Tekstil itu kesepakatan seharga 500 crore rupiah kan? Di mana suratnya? Aku sudah siap untuk tanda tangan surat-surat itu. Maafkan kami, Nyonya Anita. Kami tidak berurusan dengan Anda. Kami ingin melakukan ini hanya dengan Nyonya Taneja. Sebenarnya omong kosong apa ini? Bagaimana bisa begini? Maaf Nyonya Anita, ini adalah keputusan bisnis. Tapi sampai sekarang nilai saham dari Nyonya Lila dan sahammu sama. Tapi setelah dia memulai hubungan dengan Manohar Sarna, nilai saham Nyonya Lila meningkat jauh. Itulah sebabnya kami melakukan kesepakatan dengannya. Nyonya Lila, maukah Anda berurusan dengan tekstil kami? Tentu saja, dengan melakukan kesepakatan ini denganmu, itu akan terbukti menguntungkan untuk kami. Tentu, Nyonya Lila. Ayo ikutlah dengan permisi. Terima Ayo kasih. silakan. Semua ini disebut dengan anugerah dari Tuhan. Apa yang kau pikirkan? Dengan membeli klub ini, maka kau akan mempermalukan aku di depan semua orang? Mungkin kau bisa membeli klub ini, dan kesepakatanmu akan merangkak ke arahku dengan sendirinya. Bukankah itu mengejutkan? Dan apa yang kau katakan? Aku harus mengikuti peraturan yang ada di klub ini? Jadi kau melakukan satu hal. Kau jaga peraturan dengan hati-hati ya. Karena Lila Taneja akan membuat peraturannya sendiri. Dia tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh orang lain. Dan itulah sebabnya sekarang aku akan segera meninggalkan klub ini. Kau mengerti? Selamat tinggal. Ayo, kita pergi ke klub lain saja. Ayo. Lila Taneja, kau sudah menghinaku. Aku akan menghabisimu. Lihat bagaimana aku akan membuatmu malu nanti. Ya Tuhan, aku tahu kalau Yufrat sedang marah. Perasaannya sedang tidak enak, sangat sulit diajak bicara. Tapi aku harus mencobanya. Hai Yufrat. Aku tahu dari lagu kalau kau ada di sini. Yufrat, aku tahu kalau kau sedang marah. Kalau aku jadi kau, aku juga pasti akan marah sepertimu. Tapi tolong dengarkan aku sekali ini saja. Kalau kau sudah mendengar semuanya, maka kau pasti akan mengerti. Yufrat, dengar. Apapun yang diterbitkan surat kabar, aku tidak bisa melakukan apapun. Baik aku dan Kunz harus melakukannya. Semua itu karena terpaksa. Tiba-tiba saja ayahnya memintaku memotong pita. Di depan begitu banyak orang, aku harus bagaimana? Paksaan? Tekanan?
Aku bosan dengan semua alasan itu. Dengarlah, katakan satu hal. Mereka memaksamu menikah dengan Kunz, dan mereka juga memaksamu bertunangan, benar kan? Twinkle, apa yang terjadi padamu? Kau wanita pemberani dari Amritsar, dan semua orang takut padamu, Twinkle Taneja. Oh, sekarang apa yang kau punya? Ya, apa kau ingat apa yang kau punya? Kau punya seorang pacar. Sekarang kau ingat itu? Kau tahu apa yang harus kulakukan sekarang, sayang? Biar aku beritahu. Kau harus kembali ke London dan ubah niatmu itu. Apa maksudmu mengatakan mengubah niatku? Aku mencintaimu, Euphrates. Aku tidak pernah menyangka kau meragukan cintaku. Aku melakukan semua ini bersama Kunz karena telah membuat kesepakatan dengannya. Aku membuat kesepakatan demi hubungan kita, Euphrates. Twinkle, apapun kesepakatan yang kau buat dengan pria itu, sekarang aku tidak percaya sama sekali padanya. Tapi kau masih percaya pada Twinkle-mu, kan? Kau masih percaya aku, kan, Euphrates? Kau percayalah pada kata-kataku. Dan Kunz tidak akan melakukan kesalahan. Dia tidak akan melanggar kesepakatan. Kesepakatan itu sangat penting baginya, sama seperti kita. Dia juga mencintai seseorang. Dan dia juga pasti marah karena sudah berbohong pada keluarganya. Makanya kau jangan khawatir. Karena kami berdua akan memutuskan sehari sebelum pernikahan. Twinkle, apapun yang kau katakan, aku tidak akan pernah percaya pada orang seperti itu. Bisa jadi dia telah menipu kita dengan mengatakan semuanya. Ya Tuhan, baiklah. Sekarang aku akan telepon dia, Apa? biar kau mendengar sendiri. Alisa, aku ingin kau datang ke sini, supaya aku bisa mengenalkanmu pada ibu. Halo? Kunz, aku bersama Euphrates. Euphrates si pemain kriket? Hebat. Jangan bercanda. Aku sudah mengatakan pada Euphrates segalanya tentang kesepakatan kita. Sekarang kau juga harus memberitahunya agar dia mengerti. Teleponnya aku berikan padanya ya. Ayo bicara. Apapun yang dikatakan pacarmu itu benar. Dan kenapa orang ini bertanya padaku? Sepertinya dia tidak percaya pada pacarnya. Aku harus memberi dia pelajaran. Dia memintaku untuk mengatakan seperti ini, jadi aku katakan. Sebenarnya sudah tidak ada kesepakatan dari pihakku. Jujur saja, aku tidak punya keyakinan dalam kesepakatan. Aku hanya percaya perasaan dan emosi, kau tahu itu kan? Hanya orang yang tidak tahu bagaimana melayani hubungan melakukan kesepakatan. Tapi, aku tahu bagaimana melayani hubungan dengan baik. Jadi sejauh menyangkut pernikahan, aku pasti akan menikahi Twinkle karena dia itu sangat seksi. Aku suka padanya. Euphrates, kenapa? Kau ini kenapa marah? Kau sudah gila karena kau percaya pada orang seperti itu, mengerti? Kau tahu apa yang dia katakan? Apa? Dia memang ingin menikahimu dan tidak ada kesepakatan darinya. Itu bukan urusannya. Twinkle, hubungi dia sekarang dan batalkan kesepakatan di antara kalian berdua, mengerti? Tenang saja Euphrates, aku yakin dia sedang bercanda denganmu. Dia tidak mungkin melanggarnya. Karena kau juga sangat mengganggunya. Dengar ya, hanya ini jalan terakhir untuk menyelamatkan cinta kita. Kita harus percaya padanya. Kesepakatan itu harapan terakhir untuk cinta kita. Orang seperti dia sama sekali tidak bisa dipercaya, Twinkle. Dia baru saja mengatakan semuanya padaku. Aku bisa mengerti, karena kalau aku jadi kau juga aku pasti marah. Tapi kesepakatan itu juga sangat penting baginya. Karena dia juga mencintai seseorang. Tenang saja, nanti juga aku akan membuktikannya. Dan Kunz akan membuktikan pada pacarnya. Jadi tenang saja, kami akan melakukan kesepakatan itu. Baiklah. Ini adalah foto terbaik dari pertunangan. Bahkan aku minta sekretarisku untuk memperbesar foto ini. Dan setelah itu aku akan pasang foto ini di dinding di sebelah sana. Dan itu akan menjadi daya tarik. Jadi siapapun yang datang dari luar akan langsung melihat foto ini. Itulah yang dinamakan sebagai daya tarik. Ada apa? Tidak ada. Tidak ada, kau bilang. Lalu kenapa wajahmu cemberut? Sekarang sebaiknya kau pergilah dan siapkan makanan. Dan anakmu itu, kau suruh dia memakai pakaian yang sangat bagus. Karena aku sudah memberikan wanita terbaik untuknya. Halo Paman, halo Bibi. Bagaimana kabar Paman dan Bibi? Maaf, aku masuk tanpa memberi salam. Tidak apa-apa sayang, ini rumahmu sendiri. Bisa datang kapan saja. Tidak ada yang benar-benar penting kan? Sebenarnya aku kesini ingin bertemu dengan Kunz. Aku harus membicarakan sesuatu. Tapi begitu. bagaimana ini bisa terjadi?
datang ke tempat mertuamu sebelum pernikahan dan menemui calon suami secara terbuka seperti ini. Bukankah itu tidak bagus? Usa, mereka akan segera menikah. Oh ya, sayang. Kau pergilah dan temui dia. Dia ada di kamarnya. Baiklah. Ayo, sana. Terima kasih, pergilah. Paman. Terima kasih, Bi. Ayo, sana, pergilah. Simpan saja dalam pikiranmu yang tidak pernah ada untuk apapun. Kau akan menolak Twinkle. Apapun yang dia inginkan di rumah ini, itu akan terjadi meskipun menelpon tengah malam. Dan kau juga harus menerimanya, kau mengerti? Iya. Twinkle sangat beruntung untuk keluarga ini. Dan aku tidak mau apapun yang terjadi akan membuatnya kesal. Baik. Jangan diteruskan main gitarnya. Kenapa tadi di telepon kau bicara begitu pada Yuvraj? Kenapa tidak memberitahunya tentang kesepakatan kita? Aku tidak merasa seperti itu. Tidak merasa seperti itu? Apa? Kenapa kau terkejut? Bukan rahasia lagi kalau aku tidak suka pacarmu. Dia itu egois dan juga pemarah. Asal kau tahu saja ya, pacarmu itu sama sekali tidak mau mengalah. Oh ya, ngomong-ngomong, aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Aku tidak perlu memberinya penjelasan. Aku bebas. Yaitu pacarmu, kalau dia sakit kau yang mengurusnya. Lagi pula apa urusanmu denganku? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Tapi kenapa kau bilang begitu padanya? Hah? Kenapa kau tidak jelaskan apapun padanya? Aku sudah katakan apa yang harus aku katakan. Kalau aku bicara soal pacarmu, aku mengantuk. Tidak ada gunanya. Dia membosankan. Apa yang kau lakukan di sini? Sudah pergi sana? Aku ke sini karena pacarku marah gara-gara omonganmu tadi di telepon. Seharusnya kau lebih mengerti. Kenapa aku harus mengerti? Dia itu kan pacarmu. Dasar laki-laki. Sudahlah, aku tidak seperti itu. Tidak ada komentar? Tidak apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong, aku tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti yang aku pikirkan. Dan aku harus percaya. Aku tidak memintamu untuk percaya. Memang aku tidak percaya. Karena kau itu orangnya terlalu percaya diri. Persis sekali. Sama saat aku bertemu denganmu. Ternyata buang-buang waktu bicara denganmu. Kau benar-benar keterlaluan. Aku Twinkle Taneja. Aku menerima hubunganku dengan Kunz selama 3 bulan. Dan selama kesepakatan ini, kami berdua akan berpura-pura bahagia dalam melakukan semua ritual dan juga perayaan dalam pranikah. Begitu juga di depan orang tua kami dan di depan keluarga kami. Tapi sehari sebelum pernikahan, aku akan memutuskan hubungan ini. Latar belakang musik. Sekarang kau juga bicara. Aku tidak mau. Kau mau ataupun tidak, kau harus tetap bicara. Apa ya? Kau akan terus memaksaku? Apa kau tahu? Aku tidak menerima perintah siapapun. Aku tidak memerintahmu, tapi ini kesepakatan. Tolong bicaralah, aku harus berikan bukti pada pacarku. Iya, baiklah. Maaf. Maaf, cuma itu? Tidak ada lagi? Karena komentar yang kau katakan 10 menit yang lalu, itu menyakiti perasaanku. Kau harus mengatakan maaf. Itu keinginanku. Maaf. Kau bilang apa? Seperti lalat terbang saja. Wuss. Maaf. Bisa kau katakan sedikit lebih keras? Maaf. Pelan-pelan gendang telingaku bisa pecah. Jadi sekarang sudah puas, ayo bicara. Aku Kunz dengan semua kesadaranku. Aku tidak punya mood. Tuh kan begitu lagi. Kapan kau akan punya mood? Masa aku harus menunggumu? Ayo bicara dan rekam. Tidak akan. Aku tidak akan merekam. Kalau kau mengancamku seperti ini, aku tidak akan pernah bicara. Lupakan saja. Baik, lihat saja. Aku Twinkle. Aku tidak takut pada ancaman siapapun. Aku langsung bicara padamu dan aku akan mendapatkan hasilnya. Sudah kubilang, aku tidak akan melakukannya. Mengerti? Aku pasti bisa merekam pembicaraanmu. Aku mau lihat bagaimana kau merekamku.
Kau baik sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama, Paman. Kau juga. Ayah memanggilku? Iya, Kunz. Katakan sesuatu. Kenapa kau tidak melakukan yang Twinkle inginkan? Ya Tuhan, apa Twinkle menceritakan semuanya padamu? Ayah tahu soal itu? Ya, aku tahu semua. Lakukan apa saja yang Twinkle minta untuk melakukannya. Ini berarti ayah sudah tahu semuanya. Dan tentang kesepakatan itu kami... Lihat saja, Paman. Dia kelihatan ketakutan, kan? Itu kan untuk drama. Aku sudah bilang pada Paman tentang kompetisi drama di tempat kuliahku, dan kau tidak mau membantuku. Saat aku minta tolong, dia malah marah-marah padaku. Sekarang Paman lihat sendiri kan reaksinya. Apa kau akan terus berdiri dan tidak membantunya? Ayolah. Baik, Ayah. Memangnya dia pikir dia itu James Bond apa? Tapi lihat saja, aku telah berhasil mengalahkannya. Nah, Kunz, sekarang kau akan membantuku, kan? Ini naskahnya. Aku akan membaca dialogku dan kau juga. Kau akan membaca dialog yang sudah ditandai. Oke? Tunggu sebentar ya. Ya, Sam? Ya. Kami sama sekali tidak saling mencintai. Karena aku sangat mencintai pacarku. Baiklah, ya oke. Dan dia juga sangat mencintai pacarnya. Dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkan cinta kita. Itu sebabnya aku butuh bantuannya. Aku menerima dengan semua kesadaranku bahwa hubunganku dengan Twinkle itu hanya kesepakatan. Aku melakukan kesepakatan ini hanya selama 3 bulan. Menurut kesepakatan, kami akan pura-pura bahagia. Dan semua ritual serta pesta yang ada di sana itu termasuk bagian dari kesepakatan. Dan sebelum pernikahan, aku akan memutuskan hubungan ini. Terima kasih, sampai jumpa. Twinkle, kau tidak apa-apa kan? Iya, Paman. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Karena Paman, semua masalahku terselesaikan. Dengan senang hati. Kunz? Iya, ya. Kenapa kau diam saja? Kau tidak mengambilkan ponselnya? Itu kan yang kau inginkan? Iya, terima kasih, Paman. Ambilkan itu juga. Romantis sekali. Terima kasih, Kunz. Paman, terima kasih ya. Dah. Sampai jumpa, hati-hati ya. Kau bisa melihat kalau di sini ada kesepakatan kami berdua. Kami berdua akan pura-pura bahagia. Tapi nanti, sehari sebelum pernikahan, aku akan putuskan hubungan ini. Aku tidak melihat Kunz di sini. Bagaimana bisa? Tadi aku yang merekamnya sendiri. Sumpah. Hentikan semua kebohonganmu, Twinkle. Bagimu ini adalah sebuah permainan, kan? Kau benar-benar membuatku terganggu dengan semua ini. Mengerti? Aku tidak bohong. Sumpah, tadi aku sudah merekamnya. Lalu kemana rekamannya? Twinkle Taneja, apa yang kau pikirkan? Apa kau ingin memberitahu kakekku? Itu maumu? Kau pikir kau akan menang? Aku tahu kau cerdas. Waktu ponselmu terjatuh, aku mengambilnya. Dan setelah itu, aku menghapus rekaman yang ada di dalam ponselmu itu. Cukup dengan permainan konyol kalian berdua selama ini. Dan Twinkle, kau? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau ingin lakukan dalam hidupmu. Kau benar-benar mempermainkan perasaanku. Kau sadar itu? Tapi sekarang cukup.
Kau tidak bisa lagi mempermainkan aku dengan semua kata-kata cintamu. Yufras, dengarkan aku sekali ini Cukup! saja. Tutup mulutmu! Aku sudah cukup mendengar, dan aku cukup melihat. Kau bilang kau punya kesepakatan dengannya, tapi kau tidak bisa membuktikannya padaku. Tapi kau malah akan menikah dengan pria yang tidak tahu malu seperti ini. Kenapa kau harus berbohong? Kau, jika yang menikah dengannya, maka silakan kau menikah dengannya, tanpa harus mempermainkanku. Mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kau mempermainkan perasaanku lagi. Kau mengerti itu? Tanganku sakit, Yufras. Sakit? Aku juga merasakan sakit. Tapi semuanya lebih dari yang kau rasakan. Dan apakah kau tahu? Tidak ada bedanya lagi bagiku. Silakan kau menikah dengan siapa saja. Atau dengan pria ini, silakan. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Selamanya aku tidak peduli lagi. Lupakan soal cinta kita. Lupakan semuanya. Aku tidak peduli lagi. Yufras, tolong jangan tinggalkan aku. Kau bisa lihat sendiri kan bagaimana aku sangat mencintaimu. Aku hanya ingin menghabiskan hidupku bersamamu, Yufras. Aku tidak pernah bisa memikirkan orang lain selain kau. Dengarkan aku. Aku bersumpah aku merekam Kunz dengan tanganku sendiri lewat handphoneku. Aku bahkan menulis kesepakatan itu. Dan dia membaca tulisanku, lalu aku rekam. Percayalah padaku, Yufras, aku mohon. Yang dikatakan orang-orang dulu itu benar. Kemarahan bisa membunuh orang-orang. Pria macam apa kau ini? Dia itu pacarmu, dan dia sedang menangis. Dia memohon padamu untuk percaya apa yang dia katakan. Apa kau tidak lihat kebenaran di matanya? Bagaimana kau bisa melihat? Karena kau sudah marah dan mengotori otak. Kau ingin bukti itu? Baiklah, akan kulakukan. Aku akan merekamnya di depan matamu. Keluarkan kemarahanmu, tapi dengarkan aku baik-baik. Aku pun, hubunganku dengan Twinkle adalah sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini hanya dalam waktu 3 bulan. Menurut kesepakatan ini, kami akan pura-pura bahagia. Dan sebelum pernikahan, aku akan memutuskan hubungan ini. Kau sudah mendapatkan buktimu, Yufras. Apa kau puas? Kau puas sekarang? Aku sudah katakan lewat telepon. Aku bilang itu hanya provokasi. Aku tidak menyukainya. Yang paling aku tidak suka jika aku melihat dia menangis. Dan aku tidak mengerti kenapa kau suka sekali membuat dia menangis. Kau tidak suka padaku. Aku juga sama begitu. Tapi aku ingin tahu kebenarannya. Dari kesepakatan kalian berdua, apa yang kau dapatkan dari semua itu? Sama seperti kalian, aku juga mencintai seseorang. Twinkle melakukannya demi dirimu, aku melakukannya demi cinta. Ini Alisa. Dia cinta dalam hidupku. Jika aku harus menikah, aku akan menikah dengannya. Sudahlah, jangan membuat tekanan dalam hidup dan jangan menekan hidup orang lain. Dari tadi aku lihat kau menangis terus. Ini, hapus air matamu. Kau jelek kalau sedang menangis. Studio di mana yang kau telah memberikan foto keluargamu untuk dibuat bingkai? Akulah pemilik studio itu. Di seluruh Punjab, aku punya 100 studio. Bahkan orang-orang memanggilku Ratu Foto. Ayo sayang, ayo duduklah. Bisnis akan berlanjut seperti biasa. Aku pikir dengan dalih ini, aku juga akan bertemu kalian semua. Usa? Iya. Beri dia foto yang harus dibingkai. Cepatlah.
dia. Twinkle? Aku bisa berhenti minum air, tapi alkohol aku tidak bisa. Setiap saat aku selalu minum alkohol. Sayang, sayang. Halo, Jagi. Cepat bawa telur mata sapi ke mobil. Tenang saja sayang, tenang ya. Kenapa kondisinya tiba-tiba memburuk? Ada apa dengan dia? Sudah, lupakan saja kondisinya. Kau ceritakan apa yang salah denganmu. Apa kau ingin anakmu menikah dengan gadis ini? Karena gadis ini, anakku dirawat oleh seorang psikiater di Dubai. Dan saat melihatnya, kondisinya itu semakin memburuk. Kalau aku tahu kau akan menjadikan perempuan itu menantumu, aku tidak akan datang ke sini. Jangan membuat anakmu menikah dengan wanita itu. Dia juga akan berakhir dengan cara yang dilakukan anakku. Silakan pergi dari sini sekarang juga. Apa kau tidak berpikir bahwa kita harus berpikir ulang tentang hubungan anak kita? Usa, aku adalah Manohar Sar. Aku sama sekali tidak peduli apa yang dikatakan orang. Apa bedanya antara aku dan orang yang menjual teh? Yang mereka jual di jalanan. Aku rasa hanya sedikit orang yang cemburu pada orang lain. Dan aku rasa wanita ini tidak bisa memberikan keserangan pada orang lain. Usa, aku sudah memutuskan bahwa Twinkle akan menjadi menantu di keluarga ini. Dan itu artinya dia akan menjadi menantu perempuan di sini. Halo? Halo, Nyonya, ini aku Nyonya Bala. Apa aku bicara dengan Nyonya Anita? Nyonya Bala, kau menelpon Anita kan? Jadi aku yang mengangkatnya. Iya, kau benar. Tapi pertama aku harus memberitahukannya padamu. Aku ingin bilang padamu bahwa ada berita terbaru. Apa? Berita terbarunya adalah pekerjaan yang kau berikan padaku, aku sudah menyelesaikannya. Anakku bahkan bertingkah seperti dia sedang sakit, tapi itu tidak membuat perbedaan apapun. Tapi Tuan Manohar bukan pengusaha sukses seperti itu. Tapi dia tidak percaya apa yang orang katakan padanya. Dan dia tidak percaya apapun tentang dia. Bahkan dia memintaku untuk mendapatkan bukti melawan Twinkle. Jangan khawatir Nyonya Bala, dan terima kasih banyak untukmu ya. Karena atas permintaanku, kau melakukan banyak hal melawan Lila Taneja untuk menghancurkannya. Sebenarnya aku melakukan hal yang benar, bukan? Agar pernikahan putrinya dibatalkan dan apalagi. Tapi pernikahan itu tidak dibatalkan, bukan? Tentu saja itu akan dibatalkan, tapi kau jangan khawatir. Terima kasih informasinya. Sekarang biar aku yang mengurus semuanya dan seterusnya. Aku janji, bersama dengan dendamku, aku juga akan membalaskan dendammu pada Lila Taneja dan Twinkle. Sayangku Lila, sejak kau berhubungan dengan Tuan Manohar, kau merasa terbang tinggi di langit. Terbanglah, terbang sebanyak kau mau. Tapi jangan lupa, tali layang-layang ada di tanganku. Aku akan menghancurkan perkawinan anakmu, dan aku akan membuatmu jatuh ke tanah dengan keras. Itu sebabnya aku membuat rencana ini dengan Nyonya Bala. Sekarang tidak apa-apa. Tuan Manohar tidak percaya apa yang orang lain katakan padanya. Oke. Tapi saat aku memberikan bukti tentang Twinkle bersama dengan buktinya, dia akan percaya. Benar bukan? Hanya dalam 1 detik, dia akan memutuskan hubungan. Tuan Rahman. Iya? Boleh aku memberitahu sesuatu? Iya. Ternyata selera humormu sangat bagus. Ceritakan tentang insiden di Kanpur. Oh iya, aku juga akan menceritakan kejadian di Kanpur. Cukup, Raman. Setelah kau mulai, kau tidak akan berhenti sama sekali. Nyonya, biarkan dia menceritakannya. Sekarang kedua keluarga sudah menjadi satu. Dan kita akan mendapatkan banyak kesempatan untuk bersenang-senang. Oh iya, Tuan Manohar.
Acara makan malam yang kau adakan malam ini adalah ide yang sangat bagus. Terima kasih banyak. Tapi, di mana Kunz? Kebiasaan Kun adalah datang terlambat. Bukan seperti itu. Kunz itu sangat serius bekerja. Itu sebabnya kalau dia belum selesai dengan pekerjaannya, dia tidak akan pulang. Itu hal yang bagus kan? Kunz dan Twinkle sangat cocok satu sama lain. Twinkle juga bilang kalau dia akan kembali dalam 1 jam, tapi kembali minimal 3 jam. Oh ya, Tuan Manohar. Ya? Ngomong-ngomong, waktu untuk persiapan pernikahan sudah dekat. Aku sedang berpikir kenapa kita tidak mencari perencana pernikahan saja. Nyonya Lila, boleh aku mengatakan sesuatu? Pemikiranmu dan pemikiranku sangat cocok. Sebenarnya aku sudah menyusun rencana pernikahan. Hebat sekali. Dan pesta itu akan menjadi yang terbaik. Halo, kau tahu kan? Aku sama sekali tidak berkompromi pada pilihanku. Aku maunya interior putih lavender. Jadi pastikan kau mendapatkannya. Mengerti? Nyonya Lila, dia merencanakan pernikahan di London. Benarkah? Dia wanita karir modern saat ini. Semua fokusnya adalah ada di karirnya. Elegan, bergaya, dan bahkan pekerjaannya juga begitu. Perfeksionis. Halo, pengirimannya harus tepat waktu ya. Kalau terlambat 1 menit saja, aku akan membatalkan semuanya. Aku ingin bertemu dengan dia secepat mungkin. Nyonya, dia bilang akan datang jam 9. Mungkin sebentar lagi akan datang. Aku sudah di sini, Paman. Ya ampun, cantik sekali. Ayo, silakan. Hai. Alisa. Oh, Halo, Paman. Apa kabar? sangat menyenangkan bisa melihatmu. Ya Tuhan, aku senang sekali melihatmu. Akhirnya ada seseorang yang datang ke sini yang seleranya sangat cocok dengan diriku. Aku senang sekali. Selamat datang, sayang. Niki sayang, dia di sini untuk waktu yang lama. Ayah, jadi aku akan bertemu dengannya setiap hari? Iya, kau bisa bicara dengannya setiap hari. Itu bagus, Ayah. Alisa, kau akan aku kenalkan dengan semua orang. Dia calon besan kami, Nyonya Lila. Halo. Iya, halo. Dan dia adalah Paman Raman, Salam. kakek, dan dia adalah Bibi Pini. Halo, aku Pini. Tapi kau bisa memanggilku Pi. Ibu, jadi ini Alicia. Harus kuakui, gadis ini sangat trendy. Tapi kenapa kelihatannya lebih tua ya? Lagi pula, siapa yang peduli pada umur dan cinta? Dan ini adalah tamu kehormatan kami, calon menantu keluarga kami, Twinkle. Ayo, silakan. Hai, aku Twinkle. Jadi kau Twinkle, calon pengantinku nih. Aku harus mengatakan kau memang cantik. Terima kasih, kau juga. Terima kasih. Wah, hebat sekali. Bahkan Alicia juga datang. Sekarang kisah cintaku akan menjadi hit, sama seperti aku dan Euphrates. Halo? Ya Euphrates, Kunz 1 langkah di depan kita dalam segala hal. Bukan hanya 1 langkah, bahkan 10 langkah. Kau ini bicara apa? Kita berdua saling mencintai sejak lama. Tapi kita berdua tidak pernah bertemu di tempat terbuka sampai sekarang. Dan dia telah menjadikan pacarnya sebagai perencana pernikahan. Dan dia telah membawanya ke rumah. Kunz itu benar-benar bernyali di depan seluruh keluarganya. Dia membawa pacarnya. Dan bahkan gadis itu juga sangat baik. Dia sensual, dia profesional, dan sukses. Benarkah dia menjadikan pacarnya sebagai perencana pernikahan ini? Iya, itu benar sekali, sayang. Sebentar, pacarnya di sini. Tunggu, aku akan memanggilnya. Hai. Hai Twinkle. Dengar, bagus kau ada di sini.
Di depan semua orang aku tidak bisa bilang ini. Selamat untukmu. Di sini kan tidak ada orang, hanya kau dan aku di sini, jadi tidak perlu melakukan acting. Acting? Aku tidak mengerti. Kunz pasti sudah menyuruhmu untuk berpura-pura tenang di depan semua orang tentang pertunanganku dengan dia dan tentang pertunangan ini. Apa? Kau bilang apa? Dan kenapa Kun bahkan menyuruhku melakukan acting? Untuk kesepakatan. Kesepakatan? Kesepakatan apa? Aku tahu. Kunz pasti sudah memberitahumu tentang kesepakatan kami, kan? Kun tidak memberitahuku tentang kesepakatan apapun. Kunz tidak bilang tentang kesepakatan kami? Tidak. Apapun yang kau katakan padaku, semua itu membuatku bingung. Aku tidak tahu tentang kesepakatan. Aneh sekali. Aku jadi tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Kalau kau dan Kunz saling mencintai satu sama lain. Aku mencintai Kunz, katamu? Iya. Aku sama sekali tidak merasa mencintainya. Tidak ada yang seperti itu di antara kami. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Twinkle, kau dengar aku? Iya, Euphrates. Apa kau dengar itu? Kau dengar kecurangan yang dilakukan oleh Kunz? Orang itu hanya berbohong dan membuatmu dalam masalah besar. Dan apa yang dia katakan? Dia bahkan tidak tertarik sama sekali padamu karena dia punya Alisa, orang yang dia cintai selama hidupnya. Sekarang kau dengar sendiri kan? Apa yang Alisa katakan padamu? Dia sama sekali tidak mencintainya. Twinkle, kenapa kau tidak mengerti bahwa Kunz hanya bermain-main dengan kita saja sekarang? Dia membuat kesepakatan denganmu bahwa pada saat terakhir dia akan menghancurkan pernikahan kalian. Kesepakatan yang didasari oleh kebohongan di antara kalian. Apa jaminannya? Pada saat terakhir, dia akan melakukan semua itu. Dia mendapatkan simpatimu dengan hanya berpura-pura menjadi pria yang jatuh cinta. Tapi dia memiliki niat yang salah. Aku minta maaf, Euphrates. Aku tidak mendengarkan. Tapi sekarang kebenarannya telah terpapar di depanku. Lihat saja, aku akan buktikan siapa dia sebenarnya. Dia juga akan ingat siapa Twinkle Taneja sebenarnya. Kenapa mata kiriku berkedut terus? Terakhir ini terjadi, itu pertanda buruk di seluruh hariku. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat? Aku akan membakar mobilmu. Dan kalau bisa, aku akan membakarmu juga. Kau ini sudah gila ya? Ya, aku sudah gila sejak aku percaya padamu dan tidak percaya pada Euphrates. Kau seorang penipu nomor 1. Ceritakan apa yang terjadi. Sudah cukup. Aku tidak tahu apa alasan kegilaanmu hari ini. Hentikan omong kosong ini. Atau kesepakatan batal. Batal? Kau bahkan tidak pernah menyebut itu sebuah kesepakatan. Aku tahu semua niatmu di balik kesepakatan itu. Kau seorang penipu. Apa? Kau tahu? Aku pikir kau harus pergi ke rumah sakit jiwa, tapi tidak. Kasusmu berbeda. Kau harus pergi ke seorang dukun, karena kau sudah dirasuki oleh roh jahat. Itulah kenapa kau melakukan ini. Hentikan dramamu itu, karena aku tahu siapa sebenarnya kau. Apa yang kau tahu? Apa yang kalian lakukan di sini, ha? Kami mencari kalian untuk makan malam bersama. Ayo, cepat masuk. Iya, ayo Twinkle. Aku mencium bau bensin yang sangat kuat. Apa kau juga mencium baunya, Tuan? Iya, aku bisa mencium sesuatu, Nyonya. Dari mana bau itu berasal? Bibi, tangki bensin mobilku bocor. Tadi tertabrak batu di jalan. Kunz, kau belum perbaiki mobilnya? Segera perbaiki mobilmu, sayang. Ayo. Sekarang masuk saja. Ayo. Iya, ayo, silakan. Ibu, kepalaku sakit. Boleh aku pulang? Aku mau tidur, Bu. Kau ini bagaimana, sayang? Semua orang sedang menunggu untuk makan malam. Tidak, Nyonya. Kalau dia merasa tidak baik, sebaiknya biarkan dia istirahat. Tapi... Twinkle sayang, sebaiknya sekarang pulanglah. Ya. Terima kasih. Ayo, silakan masuk, Nyonya.
Sebenarnya, kenapa dengan gadis ini? Kenapa dia begitu marah? Oh ya, Tapi semuanya, Twinkle hilang. Di mana dia? Tidak. Dia merasa tidak enak badan. Jadi aku menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Oh, baiklah. Kun ada di sini. Alisa? Oho, Kunz? Kenapa kau berlebihan? Apa kau bertemu Alisa untuk pertama kalinya? Tidak, bukan Oh, iya. begitu. Sekarang kau akan terus bertemu dengannya. Karena perencana pernikahanmu dengan Twinkle adalah Alisa. Benarkah? Iya benar. Ayah yang menyuruhnya ke sini. Itu bagus kan? Hai. Hai. Oh ya Tuhan. Hei, Alisa. Apa yang kau Maafkan lakukan, aku. Kunz? Alisa, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini hanya gaun. Aku baik-baik saja. Aku temani ya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, baiklah. Ayo, silakan. Duduk. Oh iya, ayo, duduk silakan. kembali. Ayo semuanya, Ayo, sekarang silakan. kita Ayo, makan. silakan. Hai. Hai. Apa yang kau lakukan, Kunz? Sesuatu yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Kau datang kemari setelah sekian lama. Jadi aku mencoba untuk menyadari kau benar-benar ada di sini. Hentikan, Kunz. Kenapa? Apa itu salah? Apa kata-kataku salah? Kau tahu kan, aku menyukaimu. Benarkah? Kau ini gila atau kau membuatku gila, Kunz? Perbaiki kalau aku salah. Tapi kau akan menikah. Dan untuk pernikahan itu, aku dipanggil ke sini. Kau pikir begitu? Aku tidak menikah dengan siapapun. Yang aku pikirkan hanya dirimu. Ini hanya kesepakatan antara aku dan Twinkle. Kesepakatan di mana kami akan mengatakan iya untuk pernikahan. Kunz pasti sudah memberitahumu tentang kesepakatan kami kan? Oh, jadi itu yang dikatakan Twinkle, kesepakatan itu. Kau sudah bertemu Twinkle? Iya. Sebenarnya, dia bilang aku harus berhenti akting dan dia tahu segalanya. Tapi aku menyuruhnya untuk santai saja dan aku pergi. Begitu saja. Jadi itu sebabnya dia bertingkah aneh padaku. Dia pasti berpikir aku berbohong padanya. Nanti akan aku jelaskan. Sebaiknya kita bicara tentang kita. Aku sangat menyukaimu. Aku tidak bisa memikirkan orang lain selain dirimu. Aku menunggu satu kata iya darimu. Kau butuh waktu kan? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Habiskan waktu yang kau butuhkan. Aku akan tetap menunggumu. Tapi katakan padaku, kau juga ingin menjalani hidup bersamaku. Kunz, berapa kali kita harus membahas topik ini? Kau tahu, lupakan pernikahannya. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hubungan denganmu. Sampai kau berjanji kau akan meninggalkan keluargamu dan pergi denganku ke London. Kalau kau bisa melakukannya, katakan padaku. Atau tolong jangan bicara padaku tentang hal seperti cinta. Dalam kehidupan, semuanya punya kepentingan sendiri. Keluarga, teman, bahkan cinta. Semua itu penting untuk semua orang. Bagiku juga itu sangat penting. Kau sama pentingnya karena bagiku kau sudah seperti keluargaku. Bagaimana aku bisa meninggalkan keluargaku? Maksudku, ibuku dan semuanya. Bagaimana? Coba sekali saja, hanya sekali. Ayah, dia menyukaimu.
Dia selalu memujimu dan ibuku menyukaimu. Jadi tidak ada masalah lagi. Masalahnya adalah aku merasa tercekik kalau aku memikirkan tentang keluarga besar. Kau tahu kan, ayahku punya keluarga yang besar. Aku sudah melihat ibuku tercekik setiap hari. Dan aku sudah melihat setiap harinya ibuku bekerja untuk orang lain selama 24 jam. Aku sudah melihat dia memperhatikan kesukaan dan ketidaksukaan orang lain. Dan aku sudah melihatnya tidak hidup. Dia tidak bisa hidup dengan caranya sendiri. Begitulah keluarga besar. Aku tidak bisa menjalani hidup seperti ibuku, Kunz. Jadi kalau kau memang ingin menikahiku, kau harus menerima syarat-syaratku. Entah meninggalkan keluargamu dan tinggal denganku di London, atau teruskan hidupmu di sini dengan ibumu dan ayahmu dan seorang istri yang dipilihkan mereka. Pilihan ada padamu. Kasihan, Kunz. Aku terlalu tegas dengannya ya. Tapi apa yang harus kulakukan? Kau sangat baik. Sehingga untuk menunjukkanmu jalan yang benar, aku merasa sedikit sulit. Karena itulah, aku bersikap seperti itu di depan Twinkle seolah aku tidak tahu yang kau rasakan untukku. Dan sampai kau tidak melakukan apa yang kuinginkan, aku tidak akan membiarkan siapapun tahu sebenarnya yang kuinginkan. Jadi kau harus meninggalkan keluargamu. Karena setelah menjadi Nyonya Kunsarna, aku tidak akan membagi kekayaanmu. Dan tidak akan membagikan perhatianmu. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Kau harus selalu bersamaku. 3030. Terima kasih. 8787. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Aku pasti akan menang. Tidak, aku mau disuapi ibu. Aku ingin ke ibu. Ibu. Jangan. Niki sayang. Iya ibu. Ihsan membutuhkanmu. Dengar, dia bahkan tidak mau sarapan. Tidak. Dia ingin kau memberinya makan. Jika kau bisa membuat dia mau makan, maka dia akan tenang. Ibu, kalau kau memang tidak suka pada tambola, biarkan aku fokus dalam hal ini. Berapa tadi nomornya? 4040. Ya Tuhan, rumah ini sudah penuh dan aku pasti menang lagi. Terima kasih banyak Nyonya Aurora, kau sudah menyelamatkan hariku. Niki sayang, sekarang permainan sudah selesai. Sekarang sebaiknya perhatikan Ihsan. Ibu sudahlah. Ibu, sudahlah. Bukankah sudah ada pengasuh yang mengurus Ihsan? Ini telepon dari ayah. Ini kesempatan bagus. Hari ini di depan semua orang aku akan membuat ayah memarahi ibu. Jadi dia tidak akan ikut campur lagi dengan masalahku. Iya ayah, ada apa? Halo Niki sayang, bagaimana belanjanya? Ayah, aku kesal sekali. Ibu menghina aku. Di depan semua orang, aku malu sekali ayah. Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Cerita lama yang sama ayah. Ibu bilang kalau aku tidak pernah mengurus Ihsan sama sekali. Ini sangat menyakitkan. Berikan ponselnya pada ibu. Ayah, mungkin dia ingin bicara denganmu di telepon. Aku akan meletakkan telepon ini, kemudian teleponnya akan aku speaker supaya ibu bisa mendengarnya. Tunggu sebentar ya. Ibu, ayah ingin bicara denganmu. Iya. Kau tidak memiliki otak sedikit pun.
Kenapa kau ikut campur kehidupan orang lain? Selain itu, kau tidak punya perasaan memarahi orang lain. Kalau ingin menjadi seorang pengasuh, lakukan saja. Kau bisa mengurus Ihsan, kan? Kau mengerti? Iya. Permisi. Gerakannya seperti ini, Oh, wow, kemudian hebat. begini. Ya ampun, DJ on the floor, on the floor. Salam. Wah, Kunz, ini merupakan kejutan. Sejak pertunangan, ini pertama kali kau datang ke sini. Setidaknya, kau bisa memberitahu supaya kami bisa menyiapkan sambutan untukmu. Itulah kenapa aku tidak memberitahu, Bi. Soalnya aku tidak mau merepotkan kalian semua. Ya ampun, Kunz, apa yang sedang kau bicarakan? Saat calon menantu kami datang, kami harus menyambutnya dengan sangat baik. Itu adalah kebahagiaan yang sangat besar bagi kami. Bibi, apa aku bisa bertemu Twinkle? Iya, tentu saja boleh. Aku akan segera memanggilnya. Twinkle, Twinkle sayang. coba turun dan lihat siapa yang datang. Nyonya, Twinkle tidak ada di rumah, Nyonya. Dia tidak di rumah. Kemana dia pergi tanpa memberitahu aku? Tidak masalah, sayang. Aku akan menelponnya. Ya, ada apa, Bu? Twinkle, kau di mana, sayang? Kunz datang ke sini. Dia ingin bicara denganmu. Sebentar ya. Ini bicaralah. Hai, Apa kau sedang berakting menjadi menantu yang sangat baik? maaf. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Karena kau pembohong, penipu, dan pengkhianat nomor 1. Awalnya kau berbohong padaku. Lalu kau tidak mau merekam suaramu. Dan sekarang kau memanggilku lewat ibuku. Dengar, ada kesalahpahaman. Ini tentang sesuatu yang lain. Dengarkan aku sekali saja, kita bertemu. Nanti kau akan mengerti semuanya. Hei, dengar ya. Kamu sudah tahu siapa kau. Jika kau ingin membuat kita mengerti satu sama lain, hanya ada satu kesempatan. Lakukan satu hal. Setengah jam lagi temui aku di basement Pasar Sanata. Baiklah. Kenapa kalian ingin bertemu? Aku akan jelaskan semua padanya dengan gayaku. Karena semua pengkhianatannya, aku akan memberikan dia hukuman yang akan dia ingat seumur hidupnya. Agar dia tahu bahwa dia tidak bisa main-main dengan aku, Euphrates Lutra. Ihsan sayang, kau mau makan kan? Ini, ayo makan ya, Ihsan yang tompor. Nyonya Usasarna, Ya, aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu. katakan saja. Ambil ini. Apa ini? Lihat sendiri. Demi anakku, saat aku pergi untuk mengusulkan pernikahan ke Twinkle, dia memberikan daftar panjang ini di depan anakku. Kami langsung mundur begitu saja. Wanita seperti itu tidak bisa melihat sesuatu yang tidak beres. Itu sebabnya aku memperingatkanmu. Baiklah, sampai jumpa. Aku, Twinkle Taneja. Sebelum pernikahan aku punya syarat. Aku hanya akan menikah saat semua syaratku diterima. Setelah pernikahanku, aku tidak akan hidup dengan ibu dan ayah mertuaku. Kami akan hidup di rumah yang terpisah. Karena aku tidak mau ada batasan setelah menikah. Aku akan menjalani hidupku seperti burung bebas. Jika aku menghadiri pesta larut malam, tidak ada yang akan bertanya apapun padaku. Aku akan memakai apapun yang aku inginkan, rok mini ataupun bikini. Aku tidak suka anak-anak. Karena itulah aku tidak ingin menjadi ibu setelah pernikahan. Pertama Nyonya Bala, dan sekarang Nyonya kau. Satu demi satu aku mendapatkan bukti terhadap Twinkle. Apa ada orang di sini? Twinkle, Euphrates, aku di sini. Dengar Euphrates, kau dan Twinkle sudah salah paham. Aku datang kemari untuk menjelaskannya. Kalian berdua dengarkan aku dulu dan kesalahpahaman ini akan selesai.
Ini pakailah. Aku akan memberimu kesempatan untuk melindungi dirimu. Jadi besok tidak ada orang yang mengatakan bahwa Euphrates Lutra adalah orang yang tidak memberimu kesempatan. Tolong, dengarkan aku dulu. Apapun yang terjadi itu adalah sebuah kesalahpahaman. Aku coba menjelaskannya pada pacar. Apa yang salah? Hah? Bahwa aku mencintai Alisa, bahwa aku ingin menikahinya. Hari ini juga aku bilang hal yang sama. Di hidupku dan di hatiku hanya ada Alisa. Jika aku harus menikah, aku akan menikahinya. Aku tidak pernah bilang kalau dia mencintaiku atau tidak. Iya, memang benar dia tidak mengatakan iya. Tapi tidak berarti dia tidak akan pernah mengatakan iya. Suatu hari dia akan mengatakannya. Kau tahu kenapa? Aku bisa menunggu seumur hidupku untuk mendengar satu kata iya darinya. Kau melakukan ini demi cintamu, aku melakukan ini demi cintaku juga. Itulah kenyataan. Bagus sekali. Pidato yang sangat bagus. Itu pasti sebuah kebohongan yang lainnya lagi, ya kan? Dengar. Ya. Jangan terlalu banyak bicara. Aku bisa saja menghentikan tanganmu. Dan aku bisa saja menghajarmu. Bayangkan jika itu terjadi. Harga dirimu pasti akan jatuh di depan pacarmu. Aku salah datang kemari untuk menjelaskan kesalahpahaman. Karena kalian tidak punya kepercayaan dalam diri kalian. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan mengatakan pada ayah. Aku dan Twinkle tidak bisa menikah. Karena kami berdua mencintai orang lain. Setelah itu hubungan ini berakhir. Kesepakatan juga berakhir. Tuan, paket Ya. ini baru tiba untukmu. DVD. Halo? Tuan Manohar Sarna, kau pasti sudah menerima DVD yang kukirimkan. Katakan dulu siapa kau? Sebut saja juru selamatmu lah yang sedang bicara. Sekarang bicara tentang pekerjaan. Lihat DVD yang kukirimkan. Dan aku yakin setelah kau melihatnya, kau merasa akan sangat menyesal dengan keputusanmu. Apa? Ya, kau akan menyesal kenapa kau ingin menikahkan anakmu dengan seorang gadis seperti Twinkle. Dengar. Karena dalam DVD itu ada tingkah laku Twinkle, perilakunya, sikapnya yang tulus. Kau akan tahu setelah melihat semuanya. Dan aku yakin setelah menonton video itu, kau akan memutuskan hubunganmu 100%. Dengar dulu. Halo? Ayah, aku mau bicara. Aku tahu ayah akan marah mendengarnya. Tapi aku tidak bisa berbohong lagi. Twinkle mencintai Euphrates Lutra. Dan aku mencintai Alisa. Kami berdua tidak ingin menikah, ayah. Sekarang jika ayah mau, ayah bisa menamparku atau mengusirku. Aku terima. Aku sudah beritahu apa kenyataannya.
Iya, Gun, katakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kau menyelamatkanku lagi. Terima kasih, Paman tidak mendengar apa-apa. Ayah, yang ingin aku katakan adalah aku dan Twinkle... Begini Paman, Kunz, kenapa kau mengganggu Paman untuk masalah kecil seperti itu? Maksudku, kalau kita berdua pergi makan siang, Paman tidak akan menolaknya kan? Iya kan Paman? Paman tidak ada masalah apa-apa kan? Pergilah. Ayah. Terima kasih Paman. Ayo, ayo. Aku kan sudah minta izin. Terima kasih, Paman. Mungkin saja Dewi Laksmi akan muncul di hadapanmu dalam bentuknya. Kapan dia datang, hanya dia yang akan tahu. Tapi kau harus tetap waspada. Aku ucapkan selamat, Tuan. Selamat. Kesepakatan Anda disetujui. Harga saham perusahaan Anda meningkat. Ya, itu bagus. Terima kasih banyak. Dengar, Kunz. Maafkan aku. Ternyata kami berdua memang salah paham. Aku dan Euphrates memang terlalu berlebihan. Tapi tolong jangan hancurkan kesepakatan ini. Kesepakatan ini jalan terakhirku. Kalau kau putuskan kesepakatan ini, maka aku akan terjebak di dalam kekacauan yang besar ini. Kau. 24 jam kau selalu mengeluh tentang dirimu dan juga pacarmu. Apa kau pikir hanya kau yang punya masalah dalam hidup, hah? Buka matamu dan lihatlah. Ada orang lain di dunia ini. Apa mereka tidak punya perasaan? Mereka juga punya hati. Dan mereka juga bisa terluka. Bahkan aku juga terluka. Aku juga merasakan sakitnya. Ingat hal itu baik-baik. Maafkan aku, Kunz. Aku menerima kesalahanku. Tolong jangan marah padaku. Dengar, kemarahan itu bukan hanya buruk untuk kesehatan, tapi juga untuk pikiranmu. Dengar, aku marah karena ada kekacauan besar ini. Tolong, Kunz, tolong. Kesepakatan ini sangat penting bagi kami. Tolong maafkan aku, Kunz. Aku bersumpah demi ayahku. Aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Dan aku akan selalu benar-benar percaya padamu. Mulai dari sekarang. Oke, teman? Kesepakatan antara kita tapi pertemanan? Tidak. Dengar, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ini mengenai tentang Twinkle. Seseorang mengirimku video ini. Bahkan aku juga sudah berhasil mengetahui gadis itu. Seorang wanita datang dan memberikan surat ini. Dengar, aku tahu kau ingin menjadikan Twinkle menantu di keluarga ini kan? Karena kau percaya dia beruntung untuk keluarga ini. Tapi kenyataannya, Nyonya Lila menyembunyikan kebenaran tentang putrinya. Bagaimana dia bisa menari sambil mabuk di pesta itu? Dan sekarang video dan surat ini. Anak kita Kunz adalah anak yang baik. Dan kelakuan gadis ini akan membuat keluarga kita menjadi malu. Karena itulah terimalah saranku. Hentikan hubungan ini sebelum kita jauh melangkah. Ada apa?
Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tidak percaya yang kukatakan? Lakukan satu hal. Hubungi Tuan Manohar Sarna dan tanyakanlah padanya bagaimana status hubunganmu sekarang. Ada apa? Kau tidak berani untuk menelponnya? Menyedihkan. Sini berikan, biar aku yang melakukannya untukmu. Ini, sudah di speaker. Sekarang tanyakan pada Tuan Sarna apa dia benar-benar ingin menikahkan anaknya dengan putrimu. Apalagi yang kau pikirkan setelah kau tahu tentang sifat asli Twinkle? Tidak ada artinya hubungan ini. Angkat saja teleponnya dan hentikan hubungan ini. Halo Nyonya Lila. Salam Tuan Manohar. Salam untukmu juga. Saat ini aku ingin bicara denganmu tentang pernikahan Kunz dan Twinkle. Aku juga ingin membicarakan sesuatu yang penting tentang pernikahan ini. Tentu, katakan. Tapi mulai sekarang jangan bicarakan tentang pernikahan lagi. Semua rencana sudah selesai. Dan aku juga tidak ingin ada masalah sedikit pun, Nyonya. Iya, tentu saja Tuan Manohar. Aku juga akan mengatakan hal yang sama. Aku akan menyelesaikan persiapan ini. Nanti akan kukabari. Mengerti? Baiklah, Nyonya. Tadi kau bilang ingin memberikan kejutan. Tapi dengan melihat wajahmu, sepertinya kau yang mendapat kejutan yang sangat besar. Iya kan? Berhati-hatilah Anita Lutra. Aku takut karena terkejut kau mungkin mengalami serangan jantung yang hebat. Dan kemudian anakmu harus meneteskan air mata darah. Oh iya. Sekarang, kau bisa memberikan kotak tisu ini untuk anakmu. Dia mungkin membutuhkannya. Sekarang lihat. Kau mempunyai kotak tisu yang sangat mahal dari London. Jadi jangan kau sia-siakan. Tisu ini bisa menyerap air mata dengan sangat baik. Ayo ambillah dan pergi dari hadapanku. Terlepas dari mengetahui semuanya, kau tidak menghentikan pernikahan ini? Kenapa aku menghentikannya? Hanya karena Twinkle memutuskan hubungan, maka aku harus menghentikan pernikahan Kunz dan Twinkle? Mungkin Twinkle tidak menyukai pria itu, karena itulah aku melakukan ini. Tapi masyarakat kita, apapun yang terjadi, mereka semua hanya menyalahkan gadis itu. Twinkle memutuskan hubungan dan seseorang tidak menerimanya. Karena itulah mereka membuat video ini. Hanya sedikit orang yang benar-benar tidak bisa melihat orang lain merasa bahagia. Dan beberapa orang lainnya menjadi sangat cemburu. Mereka merasa cemburu dengan status Tuan Manohar Sarna sekarang ini. Twinkle akan menjadi menantu di keluarga ini. Dan aku juga tahu dia ingin hidup bebas, tidak terikat apapun. Aku bisa memahami itu, karena dia masih sangat kecil. Tapi setelah dia menikah, maka dia akan masuk rumah ini bersama kita. Dan dia akan belajar banyak di rumah ini bersama kita. Tapi bagaimana dia? Kalau aku sudah mengatakan sekali, itu akan berlaku selamanya. Soal video dan surat ini, apapun yang terjadi tidak boleh ada yang tahu. Jika Twinkle menjadi menantu di keluarga ini, maka hidup Kunz akan hancur. Aku tidak akan biarkan semua ini terjadi. Aku pasti akan membongkar kebenaran Twinkle di depanmu. Ini janjiku.